Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Sampai bertemu kembali bersama Doli Saputra di sistem komputer materi bilangan biner untuk SMP MTS kelas 7. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui penayangan media video, YouTube, dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami sistem bilangan biner dengan bernalar kritis. Yang kedua, melalui praktik permainan peserta didik mampu membedakan sistem bilangan biner dan desimal dengan bernalar kritis. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu mengubah bilangan biner ke desimal atau sebaliknya sesuai dengan langkah sistematisnya. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik mampu mengkodekan teks dengan kode biner dengan tepat. Penilaiannya di sini ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ini guru melaksanakan penilaian sepanjang pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan yaitu dengan mengerjakan soal di aplikasi Wordwall bentuk pretest dan di Google Form bentuknya post-test. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan yaitu penilaian melalui unjuk kerja dengan mengerjakan LKPD dan dipresentasikan. Kita masuk ke masalahnya. Materi kita adalah bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner adalah representasi semua jenis informasi yang disimpan di komputer. Memahami representasi biner dapat mengangkat banyak misteri dari komputer. Karena pada tingkat fundamental, komputer sebenarnya hanyalah mesin untuk membalikkan dan mematikan digit biner. Komputer adalah mesin sederhana dan membutuhkan instruksi-instruksi yang sangat tepat untuk membuatnya melakukan tugas yang rumit. Jika kita mempunyai sebuah perangkat laptop, smart TV, smartphone, dan smartwatch, kita biasanya membutuhkan sebuah access point agar setiap perangkat kita dapat berkomunikasi satu sama lain atau koneksi dengan internet. Kadang kita menggunakan kabel untuk mengkoneksikan perangkat elektronik kita agar dapat saling berkomunikasi. Adanya arus listrik kita berikan kode 1. Sedangkan saat kabel tidak ada arus listriknya kita berikan kode 0. Itulah yang menjadi dasar kode biner, yaitu 0 dan 1. Sama halnya ketika menggunakan access point, ketika terhubung dengan access point dilambangkan dengan 1. Ketika tidak terhubung dilambangkan dengan 0. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kabel yang digunakan. Pertama, sistem bilangan desimal. Desimal itu menggunakan 10 sebagai basis dan angkanya berkisar dari 0 hingga 9. Sehingga jika melihat nilai 3 digit angka 287, digit tersebut terdiri atas 287 yaitu dalam arti 2 kali 100 yaitu atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 2. 8 kali 10 pangkat 1 atau 8 kali 10 pangkat 1. 7 kali 1 atau 7 kali 10 pangkat 0. Kalian dapat melihat dari kanan ke kiri, angka bertambah dengan faktor 10 atau dengan 10 pangkat. Bilangan terurut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 2 sama dengan 100, 10 pangkat 3 sama dengan 1000, dan seterusnya. Bagaimana cara mengkonversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal? Nah, di sini kita lihat, di sini ada dua kolom, satu bilangan desimal, satu lagi bilangan biner. Nah, kalau bilangan desimal itu adalah 10 pangkat 0 itu sama dengan 1, 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Sedangkan di biner itu adalah bilangannya adalah 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 3 sama dengan 8.
Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, nanti lanjut lagi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, seperti itu seterusnya. Kemudian bagaimana hubungan antara bilangan desimal dan bilangan biner? Nah, di sini ada kolom desimal dan biner. Nah, kalau biner di sini kita mulai dari angka 1, yaitu 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian kalau desimalnya di sini 0, berarti semuanya adalah 0, 0, 0. Kemudian kalau di sini adalah 1, berarti tadi 2 pangkat 0 itu adalah 1, berarti di sini 1, 0, 0. Nah, kalau kita kalikan, itu adalah misalnya seperti ini. 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 0 adalah 0, 4 kali 0 adalah 0. Kemudian lanjut kalau 2 di situ adalah berarti di sini ini kalau di sini 1 berarti 0, kalau dia di sini 2 berarti sini 1, 4 kalau di sini 4 berarti sini juga 0. Kemudian kalau 3, nah 3 itu berarti 2 ditambah 1. Berarti di sini 1, 1, 0. 4 berarti mana itu? Di sini langsung 4-nya. Berarti yang lainnya adalah 0, 0. Kemudian 5. 5 itu adalah 4 ditambah 1. Berarti 1, 0, 1. Kemudian 6. 6 itu berarti 4 ditambah 2. Berarti 1, 1. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Kemudian 7. Kalau 7 berarti 4 tambah 2 tambah 1. Berarti semua 1, 1, 1. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner? Dan di sini ada bilangan desimal, ada kolom biner, ada bilangan biner. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner? Nah, di sini ada bilangan desimalnya adalah 13. Tadi sudah kita contohkan bahwa di kolom biner ini 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 32, dan seterusnya. Nah, kalau 13 berarti itu adalah penjumlahan antara 8 tambah 4 tambah 1. Selain dari itu berarti 0. Jadi di sini adalah di angka 8, 1, 4, 1, 2, 0, angka 1, 1. Nah, kalau kita buat misalnya 8 tambah 4 tambah 2, ini menjadi 14, sedangkan nilai desimalnya adalah 13. Berarti di 2 ini adalah 0. Seperti itu. 20. Nah, 20 itu letaknya di angka 16. Berarti ya, 16 berarti 1. Kalau 16 tambah 8 itu 24. Berarti tidak 0. Kemudian 16 tambah 4 itu adalah 20, berarti 1. Kalau misalnya kita jumlahkan lagi 18 tambah misalnya 18 tambah 2 di situ sama dengan 18, berarti tidak 0 juga. 18 tambah 1 misalnya juga 17, berarti sini bukan, adalah 0. Jadi yang dijumlahkan adalah berapa jumlah desimalnya. Berarti 16 ditambah 4 itu sama dengan 20. Kemudian 32. Nah, kalau 32 di sini sudah ada, langsung aja 1. 32, 1, kolom binernya, selainnya adalah 0. Kemudian 45 itu di sini 2 pangkat 5 adalah 32, berarti di sini adalah 1. Kemudian kita jumlahkan lagi, kalau misalnya 32 tambah 16, ini sudah lewat menjadi 48. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan 32 tambah 8, itu di situ adalah 40, berarti masuk 1. Berapa lagi kurangnya? Berarti 4, masuk 1 lagi di sini. Berarti menjadi 44. Kalau misalnya tambah 2 tidak melebihi, maka kita taruh 0. Kalau ditambah 1 pasti 45. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari hasil akhir dari desimal ke biner, 13 itu berarti angkanya adalah 1101. 20 berarti 10100. 32 berarti 10000. 45 berarti 101101. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal? Nah, di sini kita lihat ada kolom biner, ada kolom biner terdiri dari biner dan desimal. Kita lihat di sini sama seperti yang tadi, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kalau 101 binernya, 101 binernya kita lihat di sini. Di sini kita letakkan mulai dari angka 1 dulu, 1, 2 dan seterusnya. 1 berarti letakkan sini 1, 2 situ kosong, kemudian 1 lagi di sini. Nah, kalau kita jumlah di sini angkanya adalah 4 ditambah yang ada angka satunya, 4 ditambah 1, jadi 5.
Kemudian 1110. Nah, kita urutkan lagi 0111. Kita jumlahkan yang kosong kita coret saja. Ini menjadi berapa yang angka satunya? Di 8 tambah 4 tambah 2. Berarti berapa? 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14. Kemudian ada lagi 101001. Nah, di situ kita lihat mulai dari kita susun lagi 101001. Nah, kita lihat 16 1, ada 4 juga 1, ada 1 juga 1. Maka 16 ditambah 4 itu adalah 20, ditambah 1 menjadi 21. Kemudian ada lagi kita lanjut binernya adalah 110100. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita masukkan ke dalam tabel ini ya. Bit 1 dan seterusnya. Berarti 0, masukin sini 0, 0, 1, 0, 1, 1. 32 berarti ada satunya 32, 16 juga ada, 4 juga ada. Maka kita jumlahkan 32 tambah 16 ditambah 4 itu menjadi 52. Mengenal bilangan biner. Nah, di sini kita akan nanti membahas bilangan biner ini pengkodean dengan menggunakan kartu. Kalau misalnya yang tertutup ini nilainya adalah 0, yang terbuka adalah 1. Tertutup juga 0, tertutup juga 0, terbuka lagi sama dengan 1. Nah, kalau kita kodein itu sama dengan kebilangan desimal menjadi 9. Nah, ini nanti kita belajar bilangan biner dengan menggunakan kartu. Nah, seperti ini, 5 kartu di atas mewakili digitnya, bilangan biner ketika kartu nomor biner tidak ditampilkan, itu diwakili oleh 0. Ketika kartu menunjukkan titik ditampilkan, mewakili 1. Ini adalah sistem bilangan biner. Dengan konsep yang sama dengan bilangan desimal, bilangan biner dapat dijelaskan dengan pangkat 2 sebagai berikut. Nah, ini penjelasan seperti ini, ya, 01001. Nah, kalau 0 itu kita kalikan dengan 16, artinya adalah 0 dikali 2 pangkat 4, kemudian satunya 1 kali 8, 1 kali 2 pangkat 3, kemudian 0 lagi 0 kali 4 itu sama dengan 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 atau sama dengan 0 kali 2 pangkat 1, kemudian 1 kali 1 atau 1 kali 2 pangkat 0. Nah, kalau kita jumlahkan itu adalah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 itu sama dengan 9. Bagaimana penerapan sistem biner? Komputer, mesin fax, modem, dan lainnya menggunakan sistem biner. Komputer yang terhubung ke internet melalui modem juga menggunakan sistem biner untuk mengirim pesan. Satu-satunya perbedaan dari keduanya adalah menggunakan bip. Bunyi bip bernada tinggi dapat digunakan untuk 1 dan nada rendah untuk 0. Nada-nada ini berjalan sangat cepat. Bahkan yang bisa kita dengar hanyalah bunyi derit terus-menerus. Apa peran bilangan biner dalam komputasi? Yang pertama adalah penyimpanan data. Bilangan biner digunakan untuk mempresentasikan data di dalam komputer. Semua data dan instruksi diubah menjadi bentuk biner sebelum diproses oleh komputer. Yang kedua, operasi logika. Bilangan biner mendasari operasi logika digital seperti AND, OR, dan NOT. Yang ketiga, transmisi data. Data dikirim dan diterima dalam bentuk biner melalui transmisi seperti kabel dan gelombang radio. Contoh penggunaan biner dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kode batang. Kode batang pada produk dagang memanfaatkan pola bilangan biner untuk memudahkan identifikasi dan manajemen stok. Kemudian digit pada layar. Layar pada perangkat elektronik menggunakan bilangan biner untuk menampilkan gambar, teks, dan video secara digital. Mesin ATM. Proses transaksi pada mesin ATM melibatkan perhitungan dan penyimpanan data menggunakan sistem bilangan biner. Manfaat memahami bilangan biner dalam dunia teknologi. Pertama adalah untuk pemrograman. Memahami bilangan biner membantu dalam memahami tata letak memori dan operasi logika dalam pemrograman komputer. Kemudian, keamanan informasi. Bilangan biner digunakan dalam
enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Kemudian, kesalahan data mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data yang muncul pada sistem penyimpanan digital. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.